Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima, masih dengan kitab Durusul Lughah. Dan pada pertemuan yang keempat kita sudah membahas tentang ad-darsu al-khamis, dan kita sudah melewati latihan yang ke-9. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengambil halaman yang ke-32. Di situ terdapat latihan, terdapat perintah juga di dalam kitab ini, yang dimana kita diperintahkan untuk Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzati al-wasal. Kita diperintahkan untuk membaca dengan menerapkan kaidah-kaidah dengan nutqi hamzatil wasal, dengan menyebutkan hamzah, melafazkan atau menyebutkan hamzah al-wasal. Hamzatul wasal adalah hamzah yang disambung. Yang pertama di sini pada halaman 32, nomor yang pertama, di situ ada kalimat yang mengatakan Ibnu Muhammadin fi al-Iraqi wa Ibnu Hamidin fi al-Hindi. Kalimah Ibnu di situ terdapat hamzah, yang dimana hamzah tersebut dinamakan dengan hamzatu al-wasat. Hamzah al-wasat. Kalimah Ibnu Muhammadin, kalimat Ibnu Muhammadin, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang keempat, yaitu Ibnu di situ merupakan mudhaf. Kenapa mudhaf? Dikarenakan ia di situ sebagai isim nakirah. Dan salah satu syarat dari mudhaf ilaih, yang pertama mudhafnya harus berupa isim nakirah. Kemudian Muhammadin di situ dia merupakan mudhaf ilaih, dan Muhammadin adalah isim ma'rifah. Kenapa Muhammadin isim ma'rifah? Karena dia merupakan ismul alam, karena dia merupakan adalah nama dari seseorang, isim yang berupa nama dari seseorang. Dan isim yang berupa nama dari seseorang merupakan salah satu dari min asma'il al-ma'rifah, dari isim-isim yang berupa isim ma'rifah. Kemudian Ibnu Muhammadin di sini ya sebagai mubtada, sebagai mubtada'nya, dan hamzah pada ibn itu adalah hamzatu al-wasl. Dan kita diperintah pada perintah kali ini adalah untuk membaca hamzah dengan melafazkan atau menyebut hamzatu al-wasl tersebut. Kemudian fil Iraqi, di situ terdapat kalimat fil Iraqi. Di sini dia berupa syibhul jumlah. Fil Iraqi berupa syibhul jumlah. Dan fi, kalimah fi di situ merupakan harf, dan harf di situ adalah harfu jarrin. Harfu jarrin. Kemudian al-Iraqi di baris kasrah dikarenakan kenapa? Dikarenakan dia majrurun bi harfi jarrin. Dikarenakan ia majrur dijarkan dengan adanya huruf jar berupa fi. Dan fi di sini pada kalimat Ibnu Muhammadin fil Iraq adalah sebagai khabar dari Ibnu Muhammad, dan khabarnya berupa syibhu al-jumlah. Kemudian wa Ibnu Hamidin, begitu juga dengan kalimat wa Ibnu Hamidin. Hamzah di situ adalah hamzatu wasl, hamzah al-wasl yang disambung. Wa alif harfu aqfin. Adapun wawu di situ pada kalimah wa Ibnu Hamidin adalah harfu aqfin, dan Ibnu ma'tub, dan ia diatafkan kepada kalimah sebelumnya yaitu Ibnu Muhammadin. Dan ataf dia merupakan minat tawabi, salah satu merupakan dari kaidah dalam nahwunya adalah dia mengikuti kalimat yang sebelum dari ataf tersebut. Yaitu berarti di sini wa Ibnu Hamidin, Ibnu di situ ma'tufun, diatafkan atau mengikuti kalimah sebelumnya berupa Ibnu Muhammadin di dalam i'rabnya.
Begitu juga dengan kalimah fil hindi, dia sini adalah syibhul jumlah dan merupakan khabar dari Ibnu Muhammadin. Kemudian yang kedua, nomor yang kedua, di situ ada kalimah yang mengatakan kharaja Ibnu at-Tabibi mina al-baiti. Kharaja Ibnu. Kharaja di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun 'ala al-fath. Mabni atas fathah. Ibnu at-Tabibi. Ibnu di situ adalah mudhaf. At-Tabibi adalah mudhaf ilaih. Kalimah Ibnu Tabibi adalah di sini sebagai susunannya adalah sebagai idhafah. Dan Ibnu mudhafnya. At-Tabibi dia mudhaf ilaih dan ia majrur. Majrur bil kasrah li'annahu mudhaf ilaih dari Ibnu at-Tabibi. Dan kalimah Ibnu Tabibi di sini adalah fa'il dari fi'il kharaja. Dan fa'il dan kharaja di sini bukanlah fi'il yang muta'addi, tetapi dia adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul bihnya, cukup dia dengan fa'ilnya saja. Kemudian kalimah minal bait. Minal baiti di sini merupakan min di situ adalah harf jarrin, adalah huruf jar. Kemudian al-bait adalah majrurun bi harfi jarrin. Dia dijarkan dengan adanya huruf jar berupa min dan ia berupa syibhu al-jumlah. Kemudian nomor 3, di situ kalimah dhahaba ibnu. Begitu juga dengan kalimah ibnu. Di situ hamzahnya di al-wasal, disambung at-tajir. Dhahaba ibnu at-tajiri ila as-suqi. Ila as-suqi. Kalimah Ibnu At-Tajiri juga merupakan susunan idhafah karena di situ terdapat mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Yang Ibnu merupakan mudhaf dan At-Tajiri dia adalah mudhaf ilaih dari mudhaf Ibnu. Dan Ibnu di sini tidaklah boleh dibaca sebagai tanwin. Kenapa? Dikarenakan ia sebagai mudhaf. Dan salah satu syarat dari kalimah mudhaf dan mudhaf ilaih adalah mudhafnya tidak boleh untuk ditanwinkan. Kemudian at-tajiri dia majrurun bil kasrah li'annahu mudhaf ilaih. Dia dijarkan dengan kasrah dikarenakan ia sebagai mudhaf ilaih dari Ibnu. Kemudian ila suqi. Kalimah ila suqi di sini ila adalah harfu jarrin. As-suqi adalah majrur. Dijarkan majrurun bi harfi jarrin. Dijarkan karena adanya huruf jar berupa ila. Dan ia juga merupakan syibhu al-jumlah. Dan Ibnu At-Tajiri adalah fa'il dari dhahaba. Dan dhahaba di sini adalah fi'il madhi. Begitu juga mabniun 'ala al-fathi. Dhahaba fi'lun madhi mabniun 'ala fathi. Dia mabni atas fathah. Ibnu Tajir di sini adalah marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-dhammah. Kenapa dia marfu dan alamat rafa'nya adalah dhammah? Karena dia di situ posisinya sebagai fa'il dari fi'il dhahaba. Kemudian yang keempat, ismul muhandisi Faisalu wa ismut tabibi Mas'udun. Kalimat ismu al-muhandisi, ismu di situ ada isim nakirah. Kemudian al-muhandisi adalah isim ma'rifah. Kemudian kita gabung antara dua kalimat ini, yaitu antara ism dengan al-muhandisi menjadi satu kalimat, sehingga di situ dinamakan dengan idhafah. Dan kalimat ismu, isim nakirah tadi yang asal dari isim nakirah harus ditanwin, kemudian dari tanwin kita hilangkan lagi tanwinnya serta dia di sini menjadi mudhaf, dan al-muhandis di sini adalah sebagai mudhaf ilaih dari ismu al-muhandis. Kalimat ismu al-muhandisi ini adalah mubtada'. Mubtada marfu'un wa alamat raf'i ad-dhammah adh-dhahirah. Mubtada yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nyata fi mahalli. Kemudian faisalu. Kemudian kalimah faisalun di sini adalah khabar dari ismu al-muhandis. Karena suatu mubtada tidak akan lengkap maknanya tanpa didatangkan khabar dari mubtada tersebut. Wa ismu tabib, wa ismu tabib dia di sini adalah maktuf. Kalimah ismun di situ dimaktufkan, ataf kepada kalimah yang sebelumnya yaitu ismul muhandis. Kenapa demikian? Dikarenakan adanya wawu al-atifah.
wawu yang mengatofkan kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Dan mas'udun juga merupakan khabar dari mubtada wa ismu at-tabibi. Kemudian kita lanjut yang kelima. Di situ ada kalimat ma ismu ar-rajuli. Kita katakan masmu ar-rajuli. Ma ismu ar-rajuli. Kalimah ma di situ adalah apa? Ma adalah ismu istifham. Ma adalah ismu istifham. Kemudian ismu ar-rajuli. Kalimah ismu ar-rajuli di sini adalah susunan mudhaf ilaih. Ismu di situ sebagai mudhaf dan ar-rajuli adalah mudhafun ilaih dari kalimah ismu. Kemudian yang keenam, ibnun. Begitu juga lagi kita perhatikan kalimah ibnun, kemudian ismun, kemudian ibnun lagi. Di situ dia merupakan hamzahnya di sini adalah hamzatu al-wasal. Hamzah yang dibaca secara jelas dan disambung dengan kalimah setelahnya. Hamzatu al-wasal. Kemudian kalimah ana ibnu al-wazir. Saya adalah orang menteri. Ana ibnu al-wazir. Saya adalah anak seorang menteri. Ana terdapat hamzah di situ. Kalimah ana di situ adalah juga dinamakan ana hamzatu al-wasal. Dan ana di sini merupakan dhamirun munfasil dan merupakan dhamir munfasil. Kemudian ibnu al-wazir begitu juga. Ibnu al-wazir dia di situ merupakan susunan idhafah tersusun dari kalimah ibnu sebagai mudhaf dan al-wazir sebagai mudhaf ilaihnya, dan ibnu al-wazir di sini sebagai khabar dari mubtada ana dhamirun munfasilnya. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut masih dengan halaman 32, akan tetapi di sini terdapat pada kitab al-kalimatu al-jadidah beberapa kalimat-kalimat yang baru, yaitu mufradat yang baru yang insyaallah kita akan sebutkan maknanya satu persatu. Kalimah ar-rasul sebagaimana yang sudah maklum kita ketahui bahwasanya kalimah rasul al-rasul di situ adalah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Ka'bah makruf juga, makna dari al-Ka'bah adalah Ka'bah, kiblat kita. Al-ismu, makna dari al-ismu adalah nama, dan al-ibn adalah seorang anak. Al-ammu di situ maknanya adalah paman bapak dari bapak. Kemudian al-khalu adalah paman dari. Kalimah al-hakibah itu di sini maknanya adalah tas atau sebuah tas. Kemudian as-sayyarah adalah mobil. Asy-syari' adalah maknanya adalah jalan. Mughlaqun maknanya adalah terkunci atau tertutup. Tahta maknanya adalah di bawah, dan tahta ini merupakan al-dharaf, dharfu al-makan, merupakan salah satu dari dharaf makan. Hunaka, begitu juga dengan kalimah hunaka. Hunaka juga merupakan dharaf, salah satu dari dharfu al-makan, menerangkan tempat. Begitu juga dengan tahta, di bawah, di sana. Hunaka maknanya adalah di sana, jauh di sana. Kemudian al-muhandis maknanya adalah seorang insinyur. Baik, kita lanjut. Di situ setelah al-kalimatu al-jadidah, di bawah al-kalimatu al-jadidah terdapat beberapa kalimat. Yang pertama di sini adalah sayyaratu al-mudarrisi. Di sini keterangan dari as-sayyaratu al-mudarrisi. Yang pertama, sayyaratu adalah sebagai mudhaf. Kemudian al-mudarrisi di situ adalah sebagai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita lanjut ke halaman, yaitu halaman ke-3. Kita masuk darsu as-sadis. Kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Pada pelajaran yang ke-6 ini kita akan mengenal hadhihi, kalimah hadhihi. Kalimat hadhihi adalah ismul isyarah. Hadhihi
sudah lalu dengan menggunakan kalimat hadza. Dan hadhihi ini kita akan mengenal beberapa isim dinamakan dengan isim muannas untuk muannas atau untuk wanita. Di sini terdapat beberapa hiwar, terdapat dialog. Yang pertama, hadza ibnu Hamidin. Sini ada khobar, ada kalimat pemberitahuan. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kalimat hadza ibnu Hamidin adalah isim isyarah untuk mana? Untuk mudzakkar atau muannasnya? Ini adalah untuk mudzakkar. Dan ketika kita akan membuat untuk muannas menunjukkan wanita menggunakan kalimat isim isyarah yang hadhihi. Dan dha-nya yang merupakan isim isyarah adalah dha, dan ha di situ adalah ha'u at-tanbih. Ha sebagai tanbih, sebagai peringatan. Dan hadza ataupun hadhihi ini digunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat. Untuk isyarah yang dekat. Kemudian di sini hadza ibnu Hamidin. Hadza di sini dia sebagai apa? Dalam suatu susunan kalimatnya ibnu Hamidin, hadza di sini adalah sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada. Dia fi mahalli raf'in, mubtada. Dia di i'rab dengan fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa'nya sebagai mubtada. Kemudian kalimat ibnu Hamidin. Kalimat ibnu tadi adalah merupakan isim nakirah, isim nakirah. Kemudian Hamidin dia majrur. Kenapa dia majrur? Dikarenakan di situ Hamidin merupakan mudhafun ilaih dari isim nakirah yang berupa atau dari isim nakirah ibnu, dan ibnu adalah mudhaf dari mudhaf, dan Hamidin adalah mudhaf ilaih dari mudhaf ibnu. Dan ibnu Hamidin di sini adalah dia sebagai khobar dari mubtada yang berupa hadza. Kemudian kalimat wa hadhihi bintu Yasirin. Hadhihi. Pada pembahasan ad-darsus tadi, pada pembahasan pelajaran yang ke-6 ini kita akan membahas hadhihi. Ini adalah pembahasan hadhihi. Wa hadhihi ini adalah merupakan isim isyarah. Namun isim isyarah ini digunakan khusus untuk menerangkan jenis wanita. Wa hadhihi, dan ini isyarah untuk menunjuk, dan ini adalah bintu Yasir, dan ini adalah anaknya Yasir. Dan wawu yang tadi adalah wawu al-atifah, wawu ataf, wawu yang ataf. Wa hadhihi di situ dia ma'tuf ala hadza, dan dia diatafkan dikarenakan dengan kalimat yang sebelumnya yaitu hadza. Dan bintu Yasir adalah khobar dari hadhihi, dan hadhihi di situ adalah mubtada, mubtada'nya fi mahalli raf'in. Kemudian ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifah. Kalimat ibnu Hamidin sebagaimana yang kita tahu adalah ibnu Hamidin, susunan kalam ibnu Hamidin adalah susunan idhafah, mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Dan ia di situ ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Padahal di situ adalah ibnu adalah nakirah, dan Hamidin di situ ismul alam, dan salah satu dari ismul ma'rifah adalah berupa isim alam. Ibnu Hamidin dia diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia di sini adalah ibnu Hamidin adalah ismul ma'rifah, dan ibnu Hamidin di situ merupakan mubtada. Jalisun adalah khobar dari mubtada berupa ibnu Hamidin, menerangkan keterangan ibnu Hamid di situ, anaknya Hamid itu dalam keadaan bagaimana, melengkapi kalimat ibnu Hamid. Karena ketika kita mengatakan ibnu Hamid tanpa adanya khabar, maka kalimat tersebut tidak akan menjadi jelas, tidak menjadi kalimat susunan jumlah mufidah. Wa bintu Yasirin waqifah. Begitu juga dengan kalimat wa bintu Yasir. Wa bintu Yasirin waqifah. Dan anak perempuan dari Yasir tersebut ia berdiri. Ia berdiri. Dan wawu yang tadi sebagaimana kita jelaskan pada hiwar yang pertama tadi, pada kalimat yang pertama pada ad-darsus hadis ini adalah wawu al-atfi, dan ia mengikuti i'rab dari kalimat yang sebelumnya. Kemudian kalimat man hadhihi. Kalimat man hadhihi. Siapa ini? Man di situ adalah isim apa? Ismun mausul.
ismul mausul, dan dia sebagai mubtada dari man, kalimah man hadhihi. Ismul mausul di situ mabniyun ala sukun. Man di situ mabniyun ala sukun, dan dia di sini posisinya adalah fi mahalli rafa', dikarenakan ia adalah ismul mausul. Dia sebagai mubtada'nya. Kemudian hadhihi di sini merupakan khabar dari mubtada yang berupa ismul mausul, yaitu man. Kemudian hadhihi ukhtu al-muhandisi. Ini kalimat ini kita kembali lagi menggunakan isim isyarah. Hadhihi digunakan untuk menunjukkan seorang wanita, menerangkan keadaan atau isyarat untuk wanita. Hadhihi ukhtu al-muhandis. Ukhtu di situ adalah menerangkan jenis wanita, menerangkan untuk jenis wanita. Kemudian al-muhandis di sini adalah mudhaf ilaih dari ukhtun. Maka ketika kita mengatakan hadhihi ukhtu al-muhandis, orang sudah memahami bahwasanya yang dimaksud dengan ukhtu al-muhandis adalah dia ada jenisnya adalah seorang wanita. Maka kita menggunakan isyarat tersebut untuk menunjukkan wanita dengan menggunakan ismul isyarah berupa hadhihi. Kemudian selanjutnya ahya aidan muhandisatun ha'a. Di situ ada hamzah. Di sini dinamakan dengan hamzatu al-istifham. Dinamakan dengan hamzah istifham untuk suatu pertanyaan. Hiya, kembali lagi kita menggunakan hiya. Ketika kita mendengar kalimat hadhihi kemudian mendengar kalimat hiya, berarti di situ akan menunjukkan jenis dari yang dibicarakan, berarti jenisnya adalah jenis wanita. Hiya di sini adalah dhamirun munfasil. Dhamir munfasil lil ghaib. Dhamir munfasil untuk menunjukkan orang yang tidak berada di tempat atau dia jauh tempatnya. Ahya ayatun, apakah dia juga muhandisatun? Apakah dia juga? Ayatun maknanya adalah juga. Muhandisatun seorang insinyur wanita. Jawabannya adalah la, bukan. La di sini adalah la an-nafiyah, untuk menafikan, untuk membantah suatu perkataan yang memang bukan seperti itu yang diminta dalam suatu pernyataan kalimat. La hiya tabibah, bukan atau tidak, namun ia adalah seorang dokter. Kemudian sayyaratu man hadhihi, ini mobilnya siapa? Yang kita perhatikan kalimat hadhihi. Sayyarah adalah isim apa? Isim mudzakkar atau muannas? Sayyarah di situ merupakan ismu al-muannas, dinamakan dengan muannas majazi, dikarenakan sayyarah merupakan ghairul akil, isim ghairul akil yang tidak hidup, bahkan dia merupakan benda mati. Mobil merupakan benda mati. Akan tetapi di situ karena terdapat tak di situ, tak marbutah yang menyerupakan salah satu dari kekhususan muannas, maka di sini sayyarah kita gunakan isyarah yang pas. Untuk sayyarah adalah menggunakan isyarah untuk muannas atau untuk wanita, karena ia adalah muannas majazi. Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi ini kembali lagi kepada sayyarah. Kembali kepada sayyarah. Maksud dari kalimah hadhihi adalah kembalinya isyaratnya kepada sayyarah tadi, dikarenakan sayyarah adalah ismu al-muannats al-majazi. Kemudian hadhihi sayyaratu al-mudir. Ini adalah mobilnya mudir. Hadhihi menunjukkan isyarah kepada sayyarah tadi, isim yang menunjukkan muannas. Maka jawabannya juga akan menggunakan isim isyarah untuk muannas. Kemudian kalimat mahadhihi. Apa ini? Kalimat hadhihi, ketika kita mendengar hadhihi, berarti jawaban dari suatu kalimat mahadhihi adalah menunjukkan untuk wanita, untuk muannas. Namun seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya hadhihi di sini karena di sini adalah menunjukkan benda yang mati, ghairu akil, yang tidak berakal, maka di hadhihi ismil isyarah lil muannas di sini dinamakan isim muannas majazi. Isim muannas majazi. Tayyib. Kemudian jawaban dari mahadhihi adalah hadhihi mikwatu. Ini adalah setrika. Mikwatu ini adalah setrika. Tayyib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut dengan halaman selanjutnya, yaitu halaman yang ke-34, masih dengan ad-darsus sadis. Di sini
masih dengan hiwar yang tadi, lanjutan dari hiwar yang tadi dalam ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Di situ ada kalimat liman hadhihi. Liman hadhihi. Liman. Al-lam, kalimah lam di situ merupakan lam al-jar. Adalah lam jar. Merupakan harfu jarri. Merupakan harf jarri. Man di situ adalah man ism mausul. Adalah isim mausul. Kemudian di sini hadhihi. Hadhihi adalah isim isyarah yang menjelaskan atau menerangkan atau isyarat untuk wanita. Kemudian kita perhatikan kalimah la, liman. La atau liman. Liman harfu jarrin. Li itu adalah harfu jarrin dan man adalah isim mausul. Dan ia di sini harfu jarrin liman di sini merupakan khabar muqaddam. Kemudian hadhihi adalah apa? Hadhihi di situ adalah mubtada muakhkharnya. Yang takdirnya adalah hadhihi liman. Yang takdirnya adalah hadhihi liman. Akan tetapi di sini liman adalah harfu jarrin dan dia berupa dan man di situ majrurun biharfi jarrin fi mahalli jarrin li'annahu ism mausul. Dan hadhihi di situ adalah